jadi presiden. Tidak ingatkah kamu, Sof, itu betul, masuk, set, ke pikiran saya, masuk, masuk, demi Allah itu masuk, masuk. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Gitu kayak masuk gitu masuk. Kamu nggak tahu, Sob, aku ini wasi'. Kamu nggak tahu aku ini alim. Bukankah kamu aku berikan perguruan tinggi sedangkan rumahmu masih tanah? Betul, Pak. Wallah, ketika saya punya perguruan tinggi pertama, rumah saya masih tanah. Masih tanah, keramik nggak ada. Haji Adib tahu itu. Belum lahir malah. Belum ada sama saya, wong 2001 kok. Enggak, 2004. Oh, masih tanah juga, betul. 2004 tuh masih tanah. 2005 Haji Adib ke rumah saya masih tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, sekarang kita ngebahas tentang presiden-presidenan ya. Sebenarnya Yusuf Mansur berbicara tentang presiden itu udah di mana-mana ya. Dia pengen didukung jadi presiden, dia pengen didukung jadi presiden, itu kampanye yang sebenarnya terbuka gitu ya. Nah tapi itu bukan cuma tahun-tahun yang maksudnya setelah 2019 ke 2024, enggak, itu sudah lama sekali gitu ya. Cita-cita Yusuf Mansur ini mungkin karena dia itu mempunyai apa ya, keinginan yang orang lain mungkin kayak meragukan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Yusuf Mansur ini mungkin juga berpikir bahwasanya kalau misalkan dia meminta sedekah pada banyak orang, itu banyak yang mau ngasih, mungkin dengan membawa nama embel-embel ustadz gitu ya, dengan membawa nama Islam, orang lain akan percaya, akan memilih dia gitu ya. Nah tapi yang namanya politik itu sangat berbeda jauh, karena yang namanya politik itu perlu dukungan dari partai, perlu dukungan dari ini. Nah tapi teman-teman ya, ada hal-hal kejadian yang memang terkadang menguntungkan beberapa orang. Contoh misalkan Yusuf Mansur kan sudah, nanti di sini kan dijelaskan ya, ada Yusuf Mansur berbicara dia itu tidak menginginkan posisi gubernur gitulah intinya. Dia itu bercita-citanya jadi presiden gitu. Nah tapi pengakuan tidak cita-cita jadi gubernur ini sangat terbantah ketika di tahun 2017 itu ada momen di mana umat Islam itu kayak semacam bersatu gitu. Intinya ada kasus yang berkaitan dengan waktu itu masih gubernur ya, Ahok, di mana Ahok itu ya dalam tanda kutip itu kayak melecehkan Al-Quran gitu ya. Ada ayat Al-Quran yang dilecehkan, tapi sekali lagi itu politik ya teman-teman. Nah Yusuf Mansur ini sowan salah satunya ke Yusril Isra Mahendra, dan Yusril itu pada saat itu mau mencalonkan diri sebagai gubernur, mau nyari panggung ya. Yusril ini sama punya keinginan hal yang sama, dia mengambil ceruk di wilayah Islam. Akan tetapi baik Yusril maupun di sini Yusuf Mansur itu sama-sama tidak dicalonkan jadi gubernur. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur tidak bercita-cita jadi gubernur ya agak aneh juga gitu ya. Intinya bukan itu, intinya emang omongannya, saya nggak bilang omongannya ngelantur ya, cuma omongannya ya tidak bisa dipercaya, seperti itu teman-teman. Nah terus kemudian ada sebuah kisah yang menurut saya valid ya, dimana orang ketika berdoa buruk di sebuah tanah suci ya dia akan mendapatkan hal yang buruk gitu ya. Nah, Yusuf Mansur ini kayak menormalisasi ucapan dia seolah-olah bahwasanya doa itu kayak yang lucu-lucuan gitu, tapi doa itu sama dengan mendoakan dirinya untuk hal yang buruk. Nah di video nanti teman-teman bisa lihat bahwasanya Yusuf Mansur saat berdoa atau misalkan saat sholat gitu ya, sholat kan berdoa ya, di belakang imam itu, persis di belakang imam dia mendoakan kalau imamnya pingsan dan dia menggantikan
menjadi imam gitu, itu adalah doa yang sangat buruk di Masjidil Haram. Jadi mungkin salah satu kenapa Yusuf Mansur itu sekarang ditumbangkan banyak orang gitu ya, atau misalkan banyak orang yang memusuhi ya, itu mungkin karena doa-doa tersebut ya. Saya nggak nggak menyudutkan Yusuf Mansur karena doa itu, tapi ini berbicara kemungkinan, karena ya banyak cerita yang menyatakan hal tersebut. Kalau misalkan kalian berada di Masjidil Haram, kalian berdoa buruk, ya mungkin keburukan itu akan menimpa diri kalian gitu ya. Nah, terus kemudian Yusuf Mansur di sini berbicara dengan Allah. Ini yang paling menurut saya paling paling nggak rasional gitu. Ini pengakuan Yusuf Mansur, dia berbicara dengan Allah ya. Ini memang bukan video yang pertama kali saya keluarkan ketika Yusuf Mansur mengaku berbicara dengan Allah, tapi ada ini yang benar-benar kayak terang-terangan, bahwasanya kayak ini dia pakai ini ya, pakai nada yang sangat kayak meyakinkan banyak orang bahwasanya kejadian itu benar ya teman-teman. Nah, ini memang video yang cukup sudah lama ya teman-teman. Jadi Yusuf Mansur ini mungkin kayak pada saat itu masih merasa dirinya tenar gitu ya, jadi nggak terlalu peduli akan kejadian tersebut. Nah, tapi ya sudahlah teman-teman ya. Intinya adalah Yusuf Mansur ini, kalau orang seperti ini teman-teman masih percaya atau tidak ya terserah, kembali ke teman-teman. Kalau saya sih pasti nggak percaya, apalagi sudah bawa nama-nama Allah ya teman-teman. Ketika Allah dibawa seolah-olah bahwasanya kejadian itu benar, dan terserah teman-teman. Teman-teman bisa langsung simak videonya. Nanti di video ini masih ada tulisannya, tapi saya harus ke video selanjutnya, di part selanjutnya, karena masih ya cukup panjang durasinya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya memang nggak terlalu berhasrat pengen jadi gubernur, nggak banget gitu, pengennya jadi presiden. Dan saya pernah menyampaikan pada jamaah dan khalayak ramai bahwa salah satu keinginan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi imam di Masjidil Haram. Itu cita-cita. Dan begitu kemudian Kiai Syahibuddin, ya benar, beliau Kiai Syihab itu benar, tergantung niatnya dan doanya. 2003 saya kumandangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya Rob ya Rob. 2005 dikabul. 2005 alhamdulillah Allah izinkan saya menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi saya datang ke Masjidil Haram 2005 untuk pertama kalinya. Sampai di Masjidil Haram kira-kira jam 2:30 pagi, dan belum sholat maghrib, juga belum sholat isya bareng sama jamaah. Jadi begitu masuk Masjidil Haram, kami langsung sholat maghrib dan isya berjamaah, dan saya menjadi imam di sana. Alhamdulillah ya. Lalu kemudian prinsipnya sederhana, taruh impian di depan, taruh aja di depan, taruh di depan, deng. Lalu kemudian keep going, jalan aja, do not stop, jangan berhenti. Lah karena itu saya nggak berhenti, saya jalan aja terus. Akhirnya kemudian 2010 mulai kelihatan kembangnya. Saya mulai berteman dengan imam-imam haram, dengan Imam Sudes, Imam Mahir Al-Maikli, Suraim, terus berteman. Akhirnya tambah dekat. Ada satu masa di mana kemudian saya malah takut kalau datang ke Haram Makkah atau ke Haram Nabawi terus WA para imam. Kenapa takut? Karena memang nggak bisa kita nggak main, nggak bisa kita tidak kemudian sowan, tidak bisa kita tidak silaturahim. Sedangkan kalau silaturahim itu sampai subuh, Pak. Kalau sudah bersama mereka itu Masya Allah, kita tabiatnya beda. Kita habis isya langsung makan, di sono makannya jam 1 pagi.
1:30 pagi. Ada satu masa kemudian saya berada di belakang imam. Allahu Akbar. Keluar dari majelis, ya, dari majelis a'immah, kemudian masuk ke Ka'bah. Hanya berjarak nih Ka'bah, imam, kemudian saya. Udah deket banget. Ama yang namanya impian menjadi imam hanya terhalang oleh satu orang doang. Di situ saya berdoa, Pak Bupati. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan nih imam pingsan. Kalau pingsan kan saya gantiin, Pak. Wong saya di belakang dia. 2014 itulah saya berdoa, Pak Bupati. Ya Allah, jadikan saya imam di Masjidil Haram. Terus saya godain Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk menjadi imam di Masjidil Haram, saya harus dulu menjadi presiden Republik Indonesia. Ya Allah, saya ridho. Itu doa saya. Menempatkan imam tetap di atas presiden. Menjadi wasilah saja buat saya, tidak menjadi tujuan. Kalau memang untuk menjadi imam di Masjidil Haram, ya, saya harus dulu, yakni min tariqis siyasiyah. Ya, min tariqil ilmiyah, min tariqil at-tijariyah, ada min tariqis siyasiyah. Kalau kemudian saya menjadi raja, saya menjadi presiden, bayangan saya adalah saya akan kunjungan kenegaraan. Kira-kira begitu, kunjungan kenegaraan. Lalu kemudian rajanya Saudi akan menyambut saya dan kemudian bertanya, apa yang bisa saya bantu, Pak Presiden? Saya bilang, nggak ada, gue pengen jadi imam aja. Di situ saya bilang, ya Allah, kalau emang untuk menjadi imam di Masjidil Haram saya harus dulu menjadi presiden Republik Indonesia, gak apa-apa ya Allah. Saya terima. Dan saya dapat itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kiai Syihab 2014 Allah kemudian seperti berbicara dengan saya, dan dia memang berbicara dengan saya. Apa kata Allah? Suf, 2014 nih. Kenapa harus minta dulu jadi presiden? Apakah engkau berpikir bahwa sulit menjadikan engkau imam di Masjidil Haram sampai harus dulu jadi presiden? Tidak ingatkah kamu, Suf, itu betul, masuk, set, ke pikiran saya, masuk, demi Allah itu masuk, masuk. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Gitu kayak masuk gitu masuk. Kamu nggak tahu, Sob, aku ini wasi'. Kamu nggak tahu aku ini alim. Bukankah kamu aku berikan perguruan tinggi